Halo adik-adik, kita bertemu lagi di video yang ketiga, masih bersama saya Cecep Saiful Mukti. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu masih besaran-besaran ya, besaran yang wajib kamu ketahui di gerak melingkar beraturan, yaitu dia adalah kecepatan linier, saya gabung ya, dan percepatan sentripetal ya. Kecepatan linier dan percepatan sentripetal. Oke. Apa sih kecepatan linier itu ya? Kecepatan linier itu berarti kecepatannya pada garis lurus ya. Kalau misalkan ada sebuah benda ya berbentuk katakanlah melingkar seperti ini. Tentunya ada jari-jari R ya. Lalu dia bergerak ya, bergerak. Maka kecepatan linier itu kecepatan yang selalu apa? Menyinggung ya, menyinggung lingkaran ya, menyinggung lingkaran. Nah, yang patut diketahui adalah kecepatannya, besarnya maksud saya kecepatan ini adalah tetap, tapi arahnya berubah. Ya, arahnya berubah. Mengapa berubah? Nah, itu dia ya. Mengapa berubah? Di sini ada kaitannya dengan percepatan sentripetal nanti tapi ya. Oke. Sekali lagi, kecepatan linier itu menyinggung lingkaran, kecepatannya nilainya adalah tetap dan arahnya berubah. Kalau di GLB gerak lurus beraturan ya, kecepatannya tetap. Kecepatannya tetap, arahnya juga lurus ya. Ngerti nggak? Arahnya lurus. Nah ini enggak, artinya lurus terus gitu, tidak berubah. Di sini apa? Di sini kecepatannya tetap, tapi arahnya yang berubah ya, berubah. Kalau misalkan dia ada di sini, pada saat di sini dia ke sini, menyinggung selalu. Ini V-nya, simbolisasinya ya. Kalau misalkan dia di sini, maka dia akan ke sini. Nah, tapi penting kamu ketahui tentang definisi dari kecepatan linier pada gerak melingkar beraturan. Nah, misalkan nih, saya punya sebuah gelang karet, ya, gelang karet. Lalu saya putus salah satu sisinya, apa yang terjadi? Saya bentangkan dia, ternyata apa? Dia membentuk garis lurus ya. Iya, namanya juga kecepatan linier ya. Ada yang nyebut linear ya, penulisannya gitu ya. Nah, kenapa? Karena kita anggap lintasannya lurus, ya, gitu. Nah, kalau pada lingkaran, maka lintasan dari benda ini yang ditempuh ini berarti satu keliling. Anggap satu keliling lingkaran, ya. Jadi jarak di sini, jarak lintasan, jarak atau lintasan pada gerak melingkar beraturan. Dia adalah berupa keliling lingkaran ya. Keliling lingkaran. Nah, kita akan coba mempersempit untuk definisi kecepatan linier. Kecepatan linear gitu ya. Adalah banyaknya atau besarnya lintasan suatu benda ya tiap waktu. Silakan dilihat di textbook yang kamu miliki. Kecepatan linear adalah panjang lintasan linier lurus ya yang ditempuh dalam selang waktu tempuhnya. Kita anggap misalkan percobaannya gitu ya, satu keliling saja ya. Oke, satu keliling berarti dia adalah 2 pi r, karena di lingkaran keliling itu 2 pi r. Kemudian dibagi waktu. Waktunya karena dia waktu satu tempuh, dia adalah periode mainnya. Ya, satu putaran saja. Jadi, kecepatan linier ya, panjang lintasan yang ditempuh linier, berarti dia adalah keliling lingkaran. Lalu kita menempuhnya adalah satu putaran saja, berarti periode. Ya, seperti ini. Ya. Ini adalah meter per sekon. Ingat, ini meter karena dia adalah panjang lintasan, T adalah waktu sekon. Mudah sekali, ini konsepnya. Nah, ini satuannya. Nah, kecepatan linier diberi simbolisasi V, ya, velocity ya. Oke, kita terus ulang. Saya pisahkan nih 2 pi-nya, 2 pi per T dikali R. Nah, ada hubungannya ternyata.
dengan kecepatan sudut. Di mana? Ini. Jangan melupakan materi yang makanya ini kayak tingkat bertingkat ya. Kalau ini nggak bisa, ini nggak akan bisa. Jadi itu bertingkat. Oh ini adalah kecepatan sudut. Ingat kecepatan sudut adalah 2 pi per t. Tadi sudah dibahas sama saya. Ya hubungan antara kecepatan sudut dengan periode dan frekuensi bahkan. Oke, dengan demikian kita bisa membuat simbolisasinya, rumusannya maksud saya, omega, kecepatan sudut omega dikali R. Nah, secara tidak langsung, ini memperlihatkan hubungan antara kecepatan linier dengan kecepatan sudut pada gerak melingkar beraturan. Tuh, ya, V omega kali R. V adalah omega kali R. Kecepatan sudut kali jari-jari lintasannya. Ya. Forward. Nah, pokoknya buat suatu ingatan-ingatan akan rumus ini ya. Kadang-kadang menjadi masalah kalau misalkan nggak ingat ini. Oke, jelas sekali ya. Oke, itu dia kecepatan linier. Sekarang kita masuk ke percepatan sentripetal. Tadi saya sudah sebutkan di awal. Kenapa kecepatan ini ya, V ini, kan dia menyinggung ya. Kecepatannya tetap tapi arahnya berubah. Nah, perubahan ini ya, arah ini diakibatkan ya atau ditimbulkan karena adanya percepatan sentripetal. Ya, percepatan sentripetal ini dia tegak lurus terhadap kecepatan linier. Nah, ini tegak lurus nih. Nah, ini nih. Di sini ada percepatan sentripetal. Saya singkat simbolisasi dengan AS ya. Berarti A percepatan, S sentripetal. Apa itu percepatan sentripetal? Yaitu percepatan yang arahnya menuju ke pusat perputaran. Pusat maksudnya pusat jari-jari ya, 0 di sini, O misalkan seperti itu. Dan tegak lurus terhadap kecepatan linier. Untuk percepatan sentripetal ini saya tidak mungkin menurunkan rumusnya. Saya hanya langsung saja menuliskan berapa sih besarnya dari percepatan sentripetal ini. Dia adalah V kuadrat dibagi R. Iya. Oke. Nah, yang kalau saya pecah, ya saya kembangkan, kita tahu tadi ada hubungan antara V dengan omega dikali R. Maka saya bisa ganti dia menjadi omega kuadrat dikali R kuadrat. Maksud saya omega R dikuadratkan. Jadi omega kuadrat R kuadrat dibagi R. Ya, maka kita bagi salah penyebut dan pembilangnya dengan R. Maka didapatlah percepatan sentripetal adalah omega kuadrat dikali R. Maka dengan demikian kamu punya 2 rumusan untuk menentukan percepatan sentripetal ya. Oke, ini dia yang menyebabkan kecepatan arahnya berubah ya. Arah kecepatan berubah adalah percepatan sentripetal. Gitu. Dia menuju pusat dan itu tegak lurus dengan kecepatan linier. Ya, cukup mudah ya. Oke. Nah, setelah ini kita akan membahas tentang gaya sentripetal. Apakah gaya sentripetal itu? Baik, kita akan masuk ke gaya sentripetal ya. Gaya sentripetal. Oke, berarti kenapa ada gaya sentripetal? Nah, biasanya kalau gaya itu ada percepatan ya. Ingat, gaya adalah perkalian antara massa dengan percepatan. Nah, di GMB ini gerak melingkar beraturan ini, kita tahu bahwa tadi ada percepatan ya. Adanya percepatan yang menuju ke pusat AS. Maka ketika benda ini ya tertarik ya, seolah-olah mempertahankan diri pada posisinya. Kenapa? Karena ada gaya. Ya. Karena ada gaya yang menarik dia ke pusat. Ini terlihat dari adanya percepatan sentripetal yang arahnya ke pusat. Yang kita sebut sebagai Fs. Fs itu berarti gaya S-nya sentripetal. Ya.
gaya sentripetal ini harus ada. Kenapa? Karena menjaga agar objek, benda atau titik atau apapun yang bergerak melingkar itu berada pada posisinya, di lintasan melingkarnya maksud saya, seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, berapakah besarnya gaya sentripetal ini? Simbolisasinya adalah Fs. Dia adalah, ingat, M dikali A. Tapi A yang dimaksud adalah S. Ya. Ini materi tentang hukum Newton. Ya, gerak. Oke. Nah, di sini kita bisa kembangkan. Saya yakin kamu sudah mengenal istilah perkalian antara massa kali percepatan. Nah, di sini tinggal menambahkan saja A di sini adalah A sentripetal. Percepatan sentripetal. Nah, dengan mengubah besaran rumusan dari sentripetal yang tadi sudah kita pelajari bahwa percepatan sentripetal adalah V kuadrat per R, maka kita sudah memiliki rumusan untuk gaya sentripetalnya. Dan tadi kita sudah kembangkan tentang sentripetal, bukan hanya V kuadrat per R saja, yaitu omega kuadrat kali R. Maka kita bisa turunkan lagi rumusnya. Untuk gaya sentripetal ini besarnya kita tentukan dengan rumus M dikali omega kuadrat kali R. Ya. Kecepatan sudut jika diketahui, ya. Kalau yang diketahui adalah kecepatan linear, ya udah kamu pakai yang ini. Ya, V kuadrat, ya. Artinya banyak cara menuju Kuiper, ya. Oke. Mudah sekali. Kalau saya pengen mengingat salah satu rumus biar selalu teringat, silakan. Ya. F gaya, kamu buat singkatan-singkatan yang memudahkan ingatan, misalkan festival mawar gitu ya. Bolehlah apa sajalah, yang penting kamu ingatlah gitu ya rumusnya. Tapi ingat konsepnya, munculnya gaya sentripetal agar objek benda yang bergerak melingkar tetap pada lintasan melingkarnya. Ini ditandai dengan adanya percepatan sentripetal yang menuju ke pusat. Maka gaya sentripetal itu menuju ke pusat. Ya, seperti itu. Oke, ini dia contoh soalnya. Sebuah benda bermassa 0,05 kg. Nah, ini berarti kita ketahui massa berarti M, karena kita memang butuh massa di situ, M. Diikat dengan tali yang panjangnya 0,5. Diikat dengan tali 0,5 panjangnya, berarti ini adalah L. L. Tapi logika kita pakai yuk. Ketika benda diputar sehingga bergerak melingkar. Kalau misalkan talinya diputar, berarti tali itu panjangnya adalah jari-jarinya. Berarti kita bisa katakan L tali adalah jari-jari atau R, ya. R besar kecil ya, sama saja. Pertanyaannya adalah jika benda bergerak dengan kecepatan sudut sebesar 8, ya. 8 rad per sekon. Tentukanlah kecepatan linear, frekuensi, ya, kemudian percepatan sentripetal dan gaya sentripetalnya. Nah, oke, secara jelas ya kita akan jawab di sini untuk V. Masih ingat rumusnya V? Ya. Omega kali R. Tuh kalau hafal rumusnya mah ya. Dia adalah kecepatan sudut dikali dengan jari-jari. Omeganya nih tadi sudah disebutkan, yaitu sebesar 8. Ini omega. Ciri khasnya ada rad per sekon. Jadi 8 dikali jari-jari adalah panjang tali, yaitu 0,5. 0,5 setengah. Setengah kali 8 berarti 4. Tuh, 4 meter per sekon. Linear. Satuannya meter per sekon. Lanjut, yang kedua, frekuensi. Frekuensi ada hubungannya dengan kecepatan sudut, ingat. Ya, di mana omega kecepatan sudut adalah 2VF. Omeganya di sini sudah ada, yaitu 8, masukkan angkanya. 8 sama dengan 2VF. Nyari F, 8 dibagi 2V. Ya kan? 8 dibagi 2V. Berarti berapa? 4 per V. Hertz, ingat 4 per V, berarti V-nya bisa kamu gubah menjadi 3,14 atau 22 per 7. Tapi kalaupun tidak, nggak apa-apa, 4 per V Hertz. Udah, selesai. Lanjut. Kita disuruh mencari percepatan sentripetal, ya. AS. Tadi kita sudah dapatkan, boleh loh AS pakai rumus ini, omega kuadrat kali R. Boleh, karena sudah diketahui omeganya. R-nya ada, maka kita pakai omega kuadrat kali R. Kecepatan sudut kuadratkan kali R. Omega kuadrat berarti 8 dikuadratkan dikali 0,5. 8 kuadrat 64 kali 0,5. Berarti kali setengah ya maksudnya ya. Sama saja. Boleh pecahan, boleh desimal. 64 kali
0,5. Berarti setengahnya ya, 32 meter per sekon kuadrat. Tuh, satuan percepatan ingat. Meter per sekon kuadrat. Yang terakhir yaitu gaya sentripetal, F. Nah, ini F nih, saya buat di sini aja deh. F. F itu ada apa? Massa dikali percepatan sentripetal. Ya. Jelas sekali nih, mudah nih. Kita sudah punya informasinya. Massanya adalah nih 0,05. Maka F-nya adalah 0,05 dikali dengan 32. 0,05 dikali 32. Berarti 0,05 1 per 20 dikali 32. Ya. Berarti 1,6 ya adik-adik ya. Oke. Satunya Newton. 1,6 Newton. Gaya sentripetalnya. Ya. Nah, ini boleh kamu ganti ya kalau kamu mau. Ini hanya penulisan saja. 0,05 bisa diganti dengan 5 kali 10 pangkat negatif 2. Artinya boleh dengan 0,05 atau 5 kali 10 pangkat negatif 2. Sama saja, itu hanya matematiknya saja. Yang penting kamu perhatikan di sini rumusannya ingat. Kemudian hasilnya benar. Dan sertai dengan satuan. Itu. Ya, demikianlah materi kita tentang kecepatan linear, percepatan sentripetal dan kaitannya dengan gaya sentripetal. Kita akan bertemu lagi di video yang keempat. Masih bersama saya, Cecep Saipul Mukti.